jalanku, kebenaran-Mu setiap hari. Menantikan-Mu, beri kekuatan baru dan tepat di awal bersama-Mu dalam kemuliaan. Shalom, bagaimana kabarnya hari ini? Harapan kami kita semua sehat, tetap semangat di dalam Tuhan. Kita berada dalam renungan Gereja Protestan Injili Nusantara, Jemaat Kasih Karunia, supaya menjadi berkat bagi kita. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, menguasai hati pikiran kami, berikan kami pencerahan, pengertian. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami semakin berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Demi Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan kita pada saat ini terdapat dalam Zakaria pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Zakaria pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan ayat yang pertama saja. Penglihatan keempat imam besar Yosua. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedangkan iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini, iblis tak berhenti mendakwa kita. Iblis tak berhenti mendakwa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu cara iblis dia berbuat agar orang percaya semakin lemah imannya. Dia bekerja melalui pikiran-pikiran yang mendakwa orang percaya. Iblis berusaha untuk mendakwa seseorang berkenaan dengan dosanya dan kelemahannya melalui masa lalunya, dan juga tentang beratnya masalah yang dia alami dalam hidup ini. Iblis mendakwa seseorang siang dan malam, tidak terbatas kapan dan waktunya. Saudaraku dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, karena iblis terus mendakwa ada dosa yang dilakukan seseorang, sehingga itu menjadi celah iblis untuk masuk mendakwa orang itu. Orang akan dihantui rasa bersalah, mungkin juga rasa takut, khawatir dan cemas, dan merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa Kristus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Bahkan sejauh timur dari barat, demikian juga jauhnya daripada kita Tuhan membuang pelanggaran kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan ini bahwa Tuhan sudah menyucikan, menguduskan kita dari setiap dosa-dosa kita. Iblis juga mendakwa seseorang tentang kehidupannya di masa lalu, lebih-lebih masa lalu yang kelam. Inilah yang sering terjadi, yang dibuat iblis menjadi senjatanya untuk membelenggu hidup orang percaya. Masa lalu kita, masa lalumu yang buruk, yang penuh dengan segala dosa akan diselesaikan oleh Tuhan. Hidupmu tak mungkin berubah menjadi baik kalau tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Jangan pernah terintimidasi oleh perkataan negatif dari iblis. Asalkan kita mau bertobat dan memberi diri untuk dibentuk oleh kuasa Roh Kudus, hidup kita pasti akan diubah. Di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru yang sudah lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-12. Kita ingat hidup di masa lalu, tetapi di masa sekarang kita tidak lagi hidup di masa lalu, namun masa sekaranglah yang kita jalani. Dan masa depan kita ditentukan oleh setiap langkah hidup kita yang kita lakukan sekarang. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita pasti bisa melupakan apa yang telah di belakang dan mengarahkan diri kita kepada apa yang di depan. Filipi pasal 3 ayat yang ke-13. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masa hidup yang berat seringkali dipakai iblis untuk mendakwa supaya kita sungguh jatuh dalam kebimbangan, keraguan, kecemasan, kekhawatiran. Kita bimbang, kecewa, mengeluh, mengomel, kemudian menyalahkan Tuhan. Kita membandingkan keadaan kita dengan orang lain yang ada di luar Tuhan. Seringkali kita membandingkan kenapa mereka diberkati, kenapa saya tidak diberkati. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, iblis dalam segala tipu daya akan membuat kita untuk menjerumuskan kita jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu, saudara dikasihi Tuhan, lawanlah iblis, tunduklah kepada Tuhan. Dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. 1 Yohanes pasal 5 ayat 6. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan untuk kita meyakini bahwa kita tidak lagi hidup dalam masa lalu kita, tetapi kita berdiri dalam masa depan yang Tuhan sudah berikan kemenangan
yang Tuhan sudah lepaskan sehingga kita menjadi anak-anak yang merdeka, anak-anak yang membawa pemulihan, kemenangan, anak-anak yang membawa keselamatan. Bila kita hidup dalam kebenaran dan berjalan dengan iman, iblis tak akan mampu mendakwa kita lagi. Amin. Shalom. Demikian perenungan kita hari ini. Doa dan harapan kami, Tuhan Yesus memberkati melalui perenungan hari ini. Amin. Shalom. Firman-Mu Tuhan di taman kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari.